ya. Ye. Pak Makmuri, yuk bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Allahu Akbar. Nah, kemudian anak-anak semuanya sudah siap mengikuti pelajaran kali ini ya? Ya, untuk disiapkan silakan peralatannya seperti biasa karena kini era teknologi, nanti kita juga akan memanfaatkan IT yaitu salah satunya HP dengan menggunakan aplikasi Kesan atau Kedaulatan Santri. Anak-anak untuk keberkahan kita, mari silakan untuk dipimpin berdoa. Mas Triwanto, silakan dipimpin berdoa dan bacaan basmalah, Mas Tri. Mari teman-teman kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting yaitu tata cara pengurusan jenazah. Anak-anak, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, terutama manusia ini, itu akan kedatangan tamu, di mana tamu itu datangnya nggak bisa diundang, kalau datang nggak bisa ditolak. Datang hanya satu kali saja dalam seumur hidup setiap manusia. Siapa itu kira-kira? Datang tak diundang. Oh, Jailangko. Ini nggak diundang, tapi nggak mau diantar juga. Tapi ini adalah makhluk Allah yang namanya malaikat Israil. Kalau kita berbicara malaikat Israil, biasanya kita akan berbicara tentang apa? Malah malaikat Jibril. Berbicara tentang kematian ya. Bicara tentang kematian. Anak-anak, ketika ada tetangga kita itu meninggal dunia, biasanya ada para tetangga datang ya. Di sana melakukan apa saja? Para tetangga itu, muazin melakukan apa saja? Yang pertama, memandikan. Terus pintar Mas Trisanto. Terus mengkafani. Setelah dikafani, disolati. Kemudian dimakamkan. Jadi itu sebuah kaifiah ketika ada seorang muslim meninggal dunia. Karena meninggal dunia adalah sesuatu yang pasti, dan semua sesuatu yang pasti itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, termasuk kematian. Untuk kematian ini ada ayat Al-Quran yang sangat indah, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Minta tolong silakan aplikasi kesannya dibuka. Quran ayat surat Ali Imran ayat 185. Dan pada Mas Hanif silakan untuk dibaca ayatnya, dan yang lain untuk memperhatikan. Siapa guru? Ya, Pak Hanif silakan, Mas Hanif. Mas Hanif. Mas Hanif silakan dibaca ayat Ali Imran 185. Biasa kalau dikasih tugas seperti itu. Hanif, Pak Hanif, Mas Hanif. Jadi nggak connect. Ya. 85. 185. Dimut itu. Masih dimut, Pak. Masih dimut itu, masih dimut. Oh, masih mut. Mikrofonnya, Pak, Oh mikrofonnya. iya, sorry, masih dimut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah, cukup, Mas Hanif. Sampai situ. Dari ayat tersebut kita akan mati. Kalau kita beragama Islam, maka wajib nanti dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kita nanti akan belajar tentang hal itu. Nanti akan saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti Mas Hanif, Mbak Latifah, Mas Haris. Kelompok 2 Mas Miftah, Mas Rahmat, dan Mas Rahman. Kelompok 3 Mas Triwanto, Mbak Umi Imtihana, dan Mas Yayan. Nah, untuk bahan diskusi ini nanti diperhatikan untuk bahan diskusi. Ini materi secara umum itu ada di sini channel YouTube-nya Bapak ya, tentang perawatan jenazah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tentang yang pertama. Silakan nanti boleh dicermati. Kemudian untuk kelompok 1, nanti bahan diskusinya itu ini yang memandikan jenazah. Ya. Kelompok 1 tentang memandikan jenazah. Ini ada di video memandikan jenazah. Nanti ini bahan diskusi kelompok 1. Nah. Ya. Ini video kakak kelas anak-anak semuanya yang sudah dibuat dan Bapak jadikan sebagai referensi untuk pembelajaran memandikan jenazah. Nanti silakan boleh dicermati, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang kelompok 2, nanti itu akan belajar tentang mengkafani jenazah. Boleh dilihat nanti di video yang sama di channelnya YouTube Bapak, channel Santri Ndeles. Ini untuk mendiskusikan bersama ini. Ini sinyalnya rodo bermasalah nih ya. Ya, mohon maaf. Nah, ini channelnya nanti silakan untuk dibuka. Nah. Ini bahan diskusi dari kelompok kedua. Ini juga sama video dari kakak kelas anak-anak semuanya. Nanti bisa dipelajari, dicermati sebagai bahan diskusi untuk anak-anak. Untuk yang selanjutnya adalah yang kelompok ketiga. Kelompok 3. Mohon maaf. Kelompok 3 nanti akan berdiskusi tentang bagaimana menyolati jenazah. Ini bahan diskusinya. Sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah itu fardu kifayah, baik bagi orang muslim yang masih hidup. Pertama, syarat-syarat sholat jenazah. Pertama, seorang yang Ya. menyolatkan syarat orangnya itu. Oke, anak-anak semuanya. Itu materi yang akan didiskusikan oleh anak-anak. Jadi kelompok 1 berdiskusi tentang memandikan jenazah, kelompok 2 mengkafani jenazah, dan kelompok 3 mempraktekkan menyolati jenazah. Untuk yang menguburkan jenazah di pertemuan yang akan datang. Silakan anak-anak berdiskusi. Kelompok 1 sudah bisa untuk presentasi, silakan. Pak Hanif, Mbak Latifah atau Mas Haris. Singkat, jelas, padat saja. Monggo, Mas Hanif. Haris apa Haris? Haris ya? Pak Haris. Hanis lah. Bahkan itu Baik. Ya. Hasil diskusi kelompok 1 menerangkan bahwa memandikan jenazah itu harus memakai air. Yang suci. Pakai sabun. Pakai daun sejarah atau memakai kahun barus. Dialiri dengan cara pelan-pelan, halus. Karena jenazah itu katanya masih merasakan sakit akibat kematian. Itu hasil diskusi kelompok 1, Pak Guru. Ada yang mau menambahkan kelompok 1? Cukup. Kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1? Minimalnya pakai
memandang. Mas Rahman bagaimana mengkomentari? Masa hanya pakai air tok, Pak? Data tambahannya itu kan kurang, Pak. Airnya air apa? Pakai Airnya yang air suci apa, dan Pak? mensucikan. Air kencing apa air kelapa? Pak. Disuci dari sungai, gimana perlakuannya? Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, Mas Triswanto, Mas Triwanto. Airnya yang suci dan mensucikan. Ada tanggapan lain? Gimana, Pak? Kalau nggak ada air gimana? Kalau nggak ada air gimana? Kelompok 1. Kalau nggak ada air gimana? Coba. Buat Haris. itu, Pak. Haris. Tayamum. Disuruh tayamum sendiri apa bagaimana? Sama Tayamum bisa, teman-teman. sama yang memandikan. Oh. Tapi Jadi, yang satu muhrim ataupun yang Kemarin sama viral ada jenis. COVID, Iya. bisa dengan tayamum. Ya, oke. Kalau COVID juga boleh dengan tayamum karena kalau disentuh bisa membawa efek yang negatif gitu ya. Oke. Ya, ya. Oke. G. Tempat saya banyak air, Pak. Oh iya. Masih ada lagi tanggapan lain? Kalau tidak kita ke kelompok kedua. Silakan tentang mengkafani jenazah. Miftah. Ya Mas Miftah. Mengkafani jenazah ya. Ya. Ya ini tadi saya yang sendirian nih Pak, diskusi sendiri, teman-temannya pada nggak mau diskusi Pak. Oh, jadi keluar kelompoknya itu nggak bisa ngordinir teman-temannya itu. Saya paling manut dewek di kelompok kedua. Oh iya, terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok kedua, bukan kelompok kedua saya maksudnya Pak, ini Ini caper banget ini murid ini. terkait dengan mengkafani jenazah itu harus berbeda antara laki-laki dan perempuan jumlah kainnya ya Pak ya. Oke. Bedanya di mana? Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 3, perempuan 5. Oh, laki-laki 3, perempuan 5. Oke. Satu nggak boleh ya itu. Kalau satu gimana? Kalau satu? Satu kurang ya Pak, enggak. Terus yang selanjutnya dalam mengkafani itu usahakan sebaiknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih seperti itu ya Pak. Oke ya. Betul. Batik nggak boleh. Batik. Kata-kata sebaiknya berarti yang lain boleh cuma kurang baik gitu ya. Ini tadi saya diskusi sama teman ini malah jadi rame Pak. Oh. Katanya kenapa pakai kain yang putih masih baru katanya supaya malaikat bisa membedakan ini jenazah lama atau baru kayak gitu. Pak. Oh gitu ya, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau pakai daun Seperti itu Pak, itu baru itu Pak hasil diskusinya Oke, Pak. terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang menanggapi teman-teman? Menurut saya itu Pak, minimalnya itu pakai selembar tok boleh. Ya, satu boleh. Tahu saya. Oke. Tapi itu berarti batasan kali 3 dan 5. Ye, sunnahnya 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan gitu ya. Iya. Minimalnya satu lembar. Minimalnya 1 lembar. Ye. Oke, itu kelompok 2 ada tambahan dari Mas Rahman. 1 boleh disunahkan, 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Dari kelompok 1 Pak dulu tanya. Ye, silakan. Ini waktunya udah mau habis ya, lebih cepat ya. Itu katanya tadi nggak boleh kain Tawon ya, tawon. Gimana? Kain batik katanya nggak boleh. Kenapa? Oh. Main. Bukan hanya kain batik yang nggak boleh Mas Hanif, pakai daun pun nggak boleh karena nek pakai daun bok darani lontong. Sebetulnya pakai warna apa saja itu boleh. Hanya sebaiknya pakai warna putih karena warna putih itu kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kondisi masyarakat di Indonesia itu memang sudah masyhur memakai kain kafan putih sehingga kalau nulayani adat itu jadi biasanya menimbulkan kontroversi tersendiri dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu, maka kemudian yang warna selain warna putih tidak dipakai. Begitu Mas Hanif ya. Oke. Untuk kelompok 3 kami pertemuan yang akan datang ya, ini waktunya sudah 15 menit sudah selesai. Penekanan kita, titik tekannya adalah ketika ada seorang muslim yang meninggal,
maka muslim yang lain mempunyai kewajiban kifayah. Artinya salah satu harus ada yang mengurusi jenazah tersebut. Jika tidak ada satupun yang mengurusi jenazah tersebut, maka semua umat muslim di daerah tersebut terkena dosa. Dan jika ada satu yang mau mengurusi jenazah, maka yang lain tidak terkena dosa. Untuk tugas anak-anak LKPD yang Bapak bagikan silakan untuk dikerjakan. Kemudian nanti setelah sampai di rumah, tadi kan ada bacaan Al-Quran itu nanti dikasih tahukan ke Bapak Ibu, kolomnya itu Bapak Ibu anak-anak semuanya untuk dimintai tanda tangan sama komentar bagaimana Pak tentang apa yang saya pelajari di sekolah, biar anak-anak itu punya tanggung jawab terhadap orang tua yang sudah membiayai kita semua untuk sekolah sampai hari ini. Bapak saya Terima kasih. meninggal sih. Ya, ibunya atau paklinya atau walinya gitu. Oke, terakhir kita yel-yel biar semangat ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Hebat. SMK Maligo. Bisa. Hebat. Manjada. Wajah. Barang siapa bersungguh-sungguh Pasti akan berhasil. Menemukan. Asik. Ya, semoga kita semuanya berhasil, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita hari bersama dengan bacaan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.